BPBD mengumumkan bahwa pencarian korban selamat musola Pondok Pesantren Al-Konizi dihentikan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru, sudah ada rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora yang berada di sana. Selamat siang, Kanza. Bagaimana kondisi hari ini? Selamat siang, Maifri. Jumlah korban yang sudah dilakukan evakuasi, baik secara mandiri maupun dilakukan evakuasi oleh tim SAR gabungan adalah sebanyak 108 orang per hari ini. 103 diantaranya dinyatakan selamat, sementara 5 orang lainnya dinyatakan telah meninggal dunia. Nah, waktu berjalan beberapa waktu lalu atau beberapa hari yang lalu, ini sudah dilakukan evakuasi dan tidak berhenti, tapi pada hari ini fasenya sudah berubah, yaitu menjadi fase pemindahan reruntuhan. Nah, kenapa kita sekarang berada di fase pemindahan reruntuhan? Karena sebelumnya, tepatnya pada tanggal 1 Oktober selama satu kali, kemudian pada tanggal 2 Oktober selama 2 kali ini sudah dilakukan reassessment atau penilaian kembali, artinya sudah dilakukan menggunakan beberapa alat yang canggih untuk mendeteksi adanya tanda-tanda kehidupan di balik reruntuhan yang ada di salah satu bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tapi dari hasil reassessment selama 3 kali tersebut, dari tanggal 1 dan 2 Oktober, ternyata sudah dinyatakan tidak ditemukan adanya tanda kehidupan. Untuk itu tadi dari tim SAR gabungan telah melaporkan kondisi ini kepada BNPB, kemudian juga telah menyampaikan kepada pihak pondok pesantren serta perwakilan dari keluarga untuk kemudian memberikan atau mendapatkan persetujuan terkait tindakan atau fase pemindahan reruntuhan. Nah, untuk mengetahui lebih detail terkait fase pemindahan reruntuhan ini, saya akan bertanya kepada Kasubdit RPDO Bencana dan KMM Basarnas, Pak Emi Frizer. Pak Frizer, terima kasih atas waktunya. Tadi Anda mengatakan bahwa ini sudah dilakukan reassessment ya selama 3 kali dan hasilnya nihil, tidak ada tanda kehidupan. Ya. Supaya publik tahu bahwa kita sebenarnya sudah mengupayakan atau tim SAR gabungan mengupayakan cara yang begitu canggih. Alat-alat apa saja yang digunakan dan bagaimana cara kerjanya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan Basarnas untuk menjustifikasi dari fase penyelamatan kemudian pindah ke fase pemindahan puing-puing ini tidak hanya berdasarkan keinginan ataupun asumsi belaka. Setelah korban terakhir yang ke-108 berhasil kita evakuasi, ini merupakan target terakhir yang statusnya adalah merah. Artinya yang orang terakhir yang dipastikan hidup yang harus kita keluarkan. Setelah status merah ini selesai dikeluarkan semua, tinggal status hitam yang ada di dalamnya itu tersisa tinggal 7 di sektor A2. Nah, kemudian untuk memvalidasi apakah seluruh ruangan yang ada, apakah masih ada kemungkinan korban-korban hidup terjebak di dalamnya, tentu dengan pendekatan dari berbagai instrumen. Contoh seperti alat pertama yang kami gunakan adalah flexible surface scan, di mana dia mempunyai panjang dari belalai scanning itu sekitar 5 meter, dan dia bisa kita atur gerakannya naik turun kiri kanan, maju mundur dan sebagainya dengan menggunakan remote control yang ada di gauge-nya. Lalu kemudian dari ujung kamera ini juga dilengkapi dengan pencahayaan, lalu kemudian ada speaker dan juga ada mic. Itu kemudian tujuannya adalah apabila kita menemukan korban di dalam, kita bisa pastikan bahwa korban masih hidup ataukah dia memiliki respon atau tidak dengan memanggil dan melihat gerakan. Dan ini bisa direcording. Arti visual ini bisa kita jadikan sebagai evidence atau bukti bahwa upaya itu sudah kita lakukan. Lalu kemudian alat yang kedua adalah wall scanner. Ini adalah wall scanner yang menggunakan sonar. Dia view-nya ini jangkauannya ini sampai 120 derajat dengan jarak terjauhnya adalah 20 meter. Nah, artinya dari jangkauan 20 meter ini ada indikator di dalam monitor itu sisi kiri dan sisi kanan yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk mengasesmen apa yang kita lihat di depan. Di mana sisi kiri ini akan menampilkan indikator adanya tanda-tanda kehidupan dan sisi kanan adalah pergerakan dari beberapa individu yang bisa tertangkap oleh alat deteksi. Sehingga dengan menggunakan alat kedua ini, kita tidak hanya mendapatkan korban hidup dan juga kita bisa mendapatkan berapa sih jumlah mereka di dalamnya. Lalu kemudian peralatan ketiga adalah multi scanner.
di mana multi scanner ini adalah kombinasi dari search cam dan sonar seismik. Jadi fungsi scannernya, fungsi search camnya sama seperti yang alat pertama tadi kita gunakan. Yang kedua, dia menangkap getaran yang dirambatkan dari atas permukaan yang solid, seperti misalnya lantai ataupun dinding. Jadi alat ini bisa menangkap gerakan dari seseorang yang dirambatkan melalui benda keras ataupun permukaan yang keras. Maka disebutnya adalah seismic sonar. Nah, dari ketiga alat ini, kami melakukan pengulangan di jam-jam kritis. Contoh adalah di tanggal 1, setelah pukul 20.22 korban terakhir berhasil diangkat, kita di pukul 23.30 melakukan scanning yang pertama. Hasilnya nihil. Kami berpositif tinggi, mungkin tidur dan sebagainya. Sehingga tidak bisa terdeteksi. Tapi ada life signs yang harus bisa ditangkap. Lalu kemudian validasi yang kedua, kita kalibrasi lagi dengan mengambil sampel di jam 01.30 di pukul 2 Oktober 2025. Hasilnya juga sama. Hasilnya nihil. Lalu kita ulang lagi di pagi hari di jam 7, hasilnya juga sama. Sehingga dari 3 kali pengulang ini, dengan 3 sampel ini hasil akhirnya sama, maka kami menarik kesimpulan bahwa ini sudah harus diketahui oleh National Coordinator Disaster, yaitu dari BNPB. Kemudian untuk ditindaklanjuti rencana kemudian. Karena apa? Masih ada 7 suspek, bukan lagi suspek, kita sudah bisa pastikan posisinya di mana. Namun tidak bisa dipindahkan kalau runtuhan ini tidak dipindahkan dahulu. Sehingga daripada ini akan semakin lama terekspos dengan lingkungan dan bisa memberikan dampak yang buruk karena pencemaran dan sebagainya, sehingga harus diambil keputusan cepat. Kesepakatan akhirnya ditawarkan kepada pihak keluarga dan juga pihak ponpes. Mayoritas dari mereka menyebutkan sudah Pak, kita lillahi ta'ala, kita lanjut ke fase berikutnya, tetapi perlu kami sampaikan juga, walaupun ini fase pemindahan dengan menggunakan kren, prinsip kehati-hatian tetap kami laksanakan. Kami akan mengambil satu persatu, kemudian setelah subjek yang besar bisa terangkat, kami lakukan asesmen ulang untuk memastikan bahwa tidak ada orang di dalam. Kalau ada, maka kren harus dihentikan dahulu sementara sambil proses evakuasi berlangsung. Kemudian proses ini akan berulang sampai seluruhnya selesai. Ya. Kemudian silakan pertanyaan berikutnya. Oke. Terima kasih Pak Emi Freezer atas waktunya. Ya, jadi tadi meskipun sudah memasuki fase pemindahan reruntuhan, tapi tetap menggunakan prinsip kehati-hatian, dan ini tentu saja sudah berdasarkan persetujuan dengan pihak keluarga dan ada hitam di atas putih antara tim SAR gabungan dengan pihak keluarga yang tadi sudah diajak musyawarah dengan tim SAR gabungan. Kita belum bisa memastikan sampai kapan fase pemindahan reruntuhan ini akan berakhir, tapi dipastikan sampai kondisinya benar-benar bersih, dan kemudian harapannya adalah bagaimanapun kondisi korban itu tetap bisa ditemukan dalam kondisi apapun. Mayfrey. Sejauh ini apa kemudian respons dari pihak keluarga ketika kita mengetahui BPBD memutuskan untuk menghentikan pencarian begitu? Ya, tadinya di saat musyawarah dengan tim SAR gabungan, sejumlah pihak keluarga ditanya dengan tim SAR gabungan apakah masih akan dilakukan upaya untuk evakuasi secara manual, tapi ternyata dari pihak keluarga ini kebanyakan tidak lagi menginginkan evakuasi secara manual dan menginginkan untuk segera dilakukan fase pemindahan puing-puing menggunakan alat berat dengan jumlahnya 5 yang sudah dioperasionalkan atau disiagakan di Pondok Pesantren Al-Khazini ini. Nah, tadi sejumlah pihak keluarga tentu saja menyanggupinya, kemudian juga menanggapinya dengan rasa yang begitu sedih. Mereka, saya dengar ada yang menangis, kemudian ada yang histeris, menjerit dan mencoba ikhlas menerima bagaimanapun kondisi dari anggota keluarga mereka yang misalnya nanti ditemukan saat fase pemindahan reruntuhan. Mayfrey. Artinya jika kita tegaskan lagi ada berapa santri yang diduga masih terjebak di bawah puing-puing? Saya tidak bisa mendengar pertanyaan Anda dengan jelas, tapi soal pertanyaan berapa jumlah korban yang diduga masih terjebak, tadi Kepala BNPB menyatakan setidaknya terdapat 59 orang yang diduga masih terjebak di dalam reruntuhan gedung yang roboh di salah satu area di pondok pesantren ini. Tapi jumlah 59 itu sepertinya belum bisa dikonfirmasi. Ini data didapatkan dari pihak pondok pesantren. Nah, kita berharap
jumlahnya sebenarnya tidak 59 ya, atau kalau bisa kurang dari 59. Karena beberapa waktu lalu terdapat anggota keluarga atau perwakilan dari keluarga yang sempat menangis mencari keberadaan anak mereka yang sebelumnya ini bisa dihubungi, tapi pada saat kejadian ini kemudian tidak bisa dihubungi, tapi ternyata anak itu sudah berhasil ditemukan dan posisinya berada di area pondok pesantren ini dan tidak masuk dalam daftar korban yang diduga terjebak atau berada dalam reruntuhan di pondok pesantren ini. Nah, jadi jumlah 59 itu masih dugaan sementara dan belum bisa dikonfirmasi. Harapannya dari tim SAR gabungan jumlah itu tidak sama dengan yang disampaikan oleh pihak pondok pesantren berdasarkan dari absensi saat salat asar berjamaah pada Senin lalu di musala yang ambruk. Mayfrey. Kanza, artinya rencana pencarian atau korban yang masih terjebak di puing-puing ini, apakah ada target khusus akan dilaksanakan sampai kapan? Mengingat tadi masih ada sekitar 50-an santri yang diduga terjebak di bawah puing-puing. Ya, pemindahan reruntuhan yang sekarang masih terus dilakukan ini tadi sempat ditanyakan kepada Kepala BNPB maupun kepada Kasubdit RPDO Bencana dan KMM Basarnas bahwa kita atau tim SAR gabungan masih akan terus melakukan sampai reruntuhan ini benar-benar bersih. Artinya harapannya sejumlah korban yang diduga masih terjebak dalam reruntuhan ini masih bisa ditemukan dalam kondisi apapun. Dan tadi juga disampaikan bahwa fase pemindahan reruntuhan ini akan dilakukan menggunakan prinsip kehati-hatian. Jadi misalnya ketika kren sedang mengambil puing-puing yang besar, kemudian yang diutamakan adalah yang tidak menyangkut atau tidak tergabung, tidak terkoordinasi dengan bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang di sebelahnya. Setiap pengangkatan itu nanti akan dilakukan assessment atau akan dilakukan evaluasi. Apakah ketika pengangkatan pertama kemudian dilakukan assessment, apakah nanti didapatkan korban yang di situ? Nah, nanti itu akan dilakukan evaluasi dan dipastikan ini tidak akan mempengaruhi keselamatan dari warga yang berada di sekitar pondok pesantren. Pasalnya, untuk steril area atau lokasi steril yang digunakan atau diperluas ini sudah mencapai 500 meter dari area yang sekarang sedang dilakukan fase pemindahan reruntuhan. Jadi prinsip kehati-hatian ini tidak diabaikan. Setiap dilakukan pengambilan atau pemindahan puing-puing akan langsung dilakukan evaluasi dan assessment. Pun demikian dengan petugas yang bertugas dalam pemindahan reruntuhan ini juga melibatkan tenaga manusia. Jika nanti misalnya ditemukan jenazah di sana, maka jenazah akan diambil menggunakan atau diambil dengan petugas manusia atau human power, dan mereka ini sudah menggunakan hazmat, kemudian juga dilengkapi dengan kantong jenazah jika memang nanti ditemukan jenazah di sana, kemudian juga akan dilakukan penyemprotan desinfektan karena ini sudah berjalan selama 3 hari dari kejadian, maka kondisi dari jenazah ini pasti sudah mengalami pembusukan, maka kemudian dibutuhkan atau digunakan baju hazmat untuk petugas, berikut juga dengan penyemprotan desinfektan yang akan dilakukan di sana. Mayfrey. Kita tahu bahwa kejadian yang terjadi pada Senin lalu ini sungguh sangat memilukan. Banyak korban di sana, bahkan ada sekitar 50-an santri yang diduga menjadi korban dan masih terjebak di balik puing-puing tersebut. Yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana kondisi rekonstruksi dari bangunan ini. Apakah sejauh ini sudah ada informasi terkait dengan tadi identifikasi dan penyelidikan terkait dengan kasus ini, terutama bagi pihak pondok pesantren? Sejauh ini pengasuh atau pengelola dari pondok pesantren belum memberikan pernyataan terkait kegagalan konstruksi yang seperti kemarin disampaikan oleh ahli dari Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pun demikian dari pihak kepolisian juga belum memberikan pernyataan secara resmi akan melakukan pemeriksaan terkait adanya insiden runtuhnya salah satu bangunan di pondok pesantren ini yang kemudian menimbulkan atau mengakibatkan jumlah korban yang cukup banyak dan ada yang sampai meninggal dunia. Dalam konferensi pers tadi, baik Kepala BNPB maupun Menko PMK menyatakan sejauh ini petugas atau tim SAR gabungan masih berfokus untuk melakukan evakuasi dan fase pemindahan reruntuhan. Jadi belum memasuki fase pemeriksaan maupun juga investigasi terkait kondisi bangunan yang runtuh di pondok pesantren ini. Mayfrey.